Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, sudah sejak lama kami ingin membicarakan soal King the Wildfire. Namun kami masih kebingungan untuk membahasnya dari mana. Sehingga di video kali ini kami ingin membahas secara lengkap mengenai King. Kita akan membahas seluruh hal yang berkaitan dengan King ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Jika kita melihat bola dunia dari dunia One Piece, Luffy memulai perjalanannya dari East Blue, yang artinya Eiichiro Oda men-set up cerita di mana protagonis memulai perjalanan dari luar Grand Line. Kemudian protagonis memasuki Grand Line melalui Reverse Mountain, dan di Grand Line itu sendiri mereka banyak sekali merasakan fenomena dan sesuatu yang bisa dikatakan magic. Mereka menaiki gunung Reverse Mountain menggunakan kapal mereka. Mereka merasakan knock upstream untuk bisa ke langit. Lalu ada pulau di atas langit. Kemudian awannya bisa digunakan untuk perahu. Mereka juga bertemu dengan orang-orang bersayap, bertemu dengan tengkorak hidup. Lalu mereka melakukan perjalanan ke bawah lautan. Mereka juga bertemu dengan manusia ikan. Dan bahkan mereka bertemu dengan dewa yang waktu itu dewanya adalah God Enel. Dan jika kita melihat dari strukturnya, ada kemungkinan bahwa nanti Luffy akan menjelajahi Red Line juga. Setup karakter King. Karakter King ini mulai hangat dibicarakan semenjak kemunculannya bersama Queen, di mana waktu itu Jack berhadapan dengan King serta Queen bagaikan seorang adik kecil yang sedang patuh pada kakaknya. Orang-orang waktu itu sangat tertarik dengan penggambaran King yang memiliki sayap besar, pakaian serba hitam, dan jangan lupakan juga api yang ada di belakangnya. Lalu dilanjut pada One Piece chapter 951. Di chapter tersebut, Big Mom mengatakan bahwa ada 3 ras yang tidak ada di negaranya, dan salah satu dari mereka seharusnya sudah lenyap dari sejarah. Tapi kau masih hidup dan berdiri di sini. Lalu di One Piece chapter 1022, Marco berkata, "Aku pernah mendengar rumor tentang ras penyihir api yang pernah tinggal di atas Red Line. King sang api ya." Lalu di One Piece chapter 1023, Marco mengingat perkataan Shirohige yang mengatakan bahwa kupikir hanya ada Marijoa di atas Red Line. Aku bicarakan masa lalu. Dulu, God's Land atau Tanah Dewa ada di sana. Kemudian dari perkataan Queen pada Sanji, manusia macam apa yang bisa menciptakan api padahal kau bukan suku Lunarian? Yang kemudian Eiichiro Oda menaruh reaksi King di panel berikutnya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, kok bisa ras King ini binasa? Mungkin aman bagi kita jika asumsikan ras King ini termasuk sebagai golongan dari orang-orang yang dianggap sebagai dewa asli. Dan jika kita melihat dari peperangan terbesar di zaman dahulu, yakni pertempuran antara 20 kerajaan melawan kerajaan kuno, meskipun itu adalah perang berskala besar, bahkan kerajaan kuno sampai hancur, setidaknya orang-orang yang berkemungkinan besar berkaitan dengan kerajaan kuno masih hidup hingga sekarang. Seperti keturunan Kozuki, lalu warga suku Ming, dan juga manusia ikan. Sehingga apakah ras King ini binasa karena hasil perang di zaman Void Century tersebut? Sepertinya tidak. Dan kami memiliki kemungkinan yang lebih masuk akal, yakni bagaimana jika ras King ini binasa di zaman-zaman ini, yakni karena ulah dari pemerintah dunia. Pemerintah dunia dipimpin oleh Gorosei, yakni 5 tetua. Mereka pernah menghabisi arkeolog Ohara. Mereka membinasakan warga Ohara lengkap dengan pulaunya. Bahkan secara fakta, Robin adalah satu-satunya arkeolog Ohara yang berhasil selamat. Yang mungkin kasus King sama seperti itu. Ditambah lagi, di Arc Reverie, para Gorosei di One Piece chapter 908 mengatakan keseimbangan dunia tidak bisa selamanya dipertahankan. Sepertinya memang perlu dilakukan pembersihan besar-besaran. Dan di akhir chapter tersebut, Gorosei tunduk pada Im Sama. Mereka bertanya pada Im Sama bahwa apakah Im Sama sudah memutuskan cahaya yang harus dipadamkan dari sejarah.
Ya, dari poin-poin ini kita bisa mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan yang saat ini mampu untuk membinasakan suatu kaum dari sejarah hanyalah pemerintah dunia. Perdebatan mengenai sayap. Jujur, inilah pembicaraan yang paling membuat kami pusing. Oke, untuk hal termudah, mari kita bandingkan King dengan orang-orang dari langit. Sayap yang dimiliki oleh warga Skypiea, Birka maupun Sandia lebih merepresentasikan seperti sayap malaikat. Jika dibandingkan dengan King, sayap milik King ini berwarna hitam dan terlihat seperti seorang iblis. Untuk ukurannya sendiri, jika kita bandingkan dengan sayap milik Uroji, sayap milik King ini lebih besar ketimbang Uroji. Dan mari kita ambil pengetahuan dari cover story Enel. Di cover story Enel ini ada 3 makhluk bersayap. 2 diantaranya memiliki sayap yang ke atas, sedangkan satunya memiliki sayap ke bawah. Semenjak King diungkapkan sebagai Lunarian, beberapa orang menganggap bahwa sayap yang ke bawah ini adalah ras milik King. Namun kami masih memegang teori lama yang sudah sering dibicarakan, bahwa yang paling kiri adalah Birka, yang tengah adalah Sandia, dan yang paling kanan adalah Skypiea. Dan menurut kami, King tidak ada di antara gambar-gambar ini. Kenapa? Karena di gambar-gambar ini, sayap yang digambarkan tidak sebesar sayap milik King. Yang kedua, jika kita melihat pada Uroji, Uroji memiliki sayap yang cukup besar. Namun sayapnya ini tidak mencapai kaki seperti sayap milik King. Dan Uroji tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Bahkan tidak satupun dari ras Skypiea, Birka dan juga Sandia yang bisa mengendalikan api. Sehingga dari sini kami berpendapat bahwa King tidak termasuk ke dalam artefak yang dilihat oleh Enel waktu di bulan. Dan jika kita searching tentang kata Lunarian di Google, Lunarian memiliki arti sebagai seharusnya menjadi penghuni bulan dan otoritas astronomi bulan. Jadi pertanyaannya lagi, dari manakah asal-usul ras King ini? Ada yang mengatakan bahwa ras King ini berasal dari matahari. Karena itu dirinya bisa mengontrol api. Namun kami lebih sepakat bahwa ras King ini berasal dari bulan. Karena sesuai dengan namanya Lunarian yang berkaitan erat dengan bulan. Yang mungkin ada orang yang berkata, Min, jika ras King ini berasal dari bulan, kenapa tidak ada di artefak yang Enel lihat di cover story? Sebagai orang yang bisa mengontrol elemen, ras Ming juga berkaitan dengan bulan, bisa mengontrol elemen listrik atau elektro. Dan bahkan di cover story Enel kita melihat bajak laut bulan yang wujudnya seperti ras Ming. Dan ras Ming atau suku Ming ini tidak ada di artefak yang dibaca oleh Enel. Dan menurut kami, kasus yang sama terjadi pada Lunarian. Keduanya berasal dari bulan, namun keduanya tidak ditulis atau tidak tercantum dalam artefak yang dilihat oleh Enel. Permasalahan tentang Tanah Dewa. Sebelum kita mengenal Tanah Dewa atau Godland, di One Piece chapter 957, kita mengenal God Valley. God Valley adalah sebuah tempat di mana Rocks Pirate bertarung dengan Roger dan juga Garp. Meskipun insiden di God Valley ini insiden yang cukup besar, dari mulai personil yang hadir, lalu permasalahan yang hadir di mana Garp menolong salah satu kaum naga langit. Tapi ketika Sengoku menceritakan seluruh kejadian God Valley kepada anggota Angkatan Laut, seluruh anggota Angkatan Laut tidak ada yang tahu mengenai insiden yang cukup besar ini. Dan Sengoku sendiri berkata bahwa Pulau God Valley tidak lagi tergambar di peta dunia. Sebenarnya setelah insiden itu, God Valley menghilang tanpa jejak. Sebuah pulau yang ingin disembunyikan pemerintah dunia dihapus dari buku sejarah. Dari poin-poin ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa wajar jika anggota Angkatan Laut yang baru tidak tahu tentang insiden God Valley. Karena seluruh insiden yang berkaitan dengan God Valley itu sendiri dihapus dari buku sejarah. Yang dihapus bukan hanya ceritanya saja, bahkan bentuk fisik yakni pulaunya saja tidak ada. Yang menurut kami bisa saja pemerintah dunialah yang turun tangan untuk menghapus pulau ini. Dan ada perbedaan yang mendasar antara orang yang rela mati dengan orang yang dibersihkan dari dunia. Jika kita melihat pada kematian Roger dipilih oleh Roger dan melahirkan era bajak laut. Kemudian kematian Shirohige melahirkan era supernova, melahirkan dunia yang sekarang.
dan juga memperjelas keberadaan One Piece. Dan untuk kekalahan Rocks, meskipun Rocks belum dikonfirmasi masih hidup atau tidak, namun untuk orang sebesar Rocks, kekalahannya tidak memiliki dampak apapun pada dunia. Dan di One Piece chapter 972 dikatakan oleh Kozuki Oden bahwa dulu sekali yang telah memisahkan negeri ini dari dunia luar adalah anggota klan Kozuki. Tujuannya adalah untuk melindungi Wano dari kekuatan besar. Dan jika kita menengok pada Pulau Zou atau kehidupannya warga suku Ming yang jelas-jelas berkaitan dengan klan Kozuki ini, suku Ming hidup di atas Pulau Gajah. Dan karena gajah ini terus bergerak membuat pulau ini sulit untuk dihinggapi. Dan kira-kira kenapa Ming dan Kozuki sampai hidup dengan kondisi seperti itu? Lagi-lagi menurut kami mereka menghindar dari kekuatan besar tersebut. Yang sepertinya kekuatan besar itu adalah pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, apakah God Valley atau God Land adalah satu hal yang sama? Dan apakah King berasal dari God Valley? Sejauh ini kami tidak bisa menjawab secara yakin bahwa God Valley dan God Land adalah satu tempat yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa King juga berasal dari God Valley. Apakah Luffy dari Lunarian? Di One Piece chapter 1023, Sanji memiliki kemungkinan bahwa dirinya memiliki genetik dari ras Lunarian yang karena itulah dirinya mampu menciptakan api. Lalu ada nakama yang bertanya apakah Luffy juga berasal dari Lunarian mengingat dirinya mampu menciptakan api. Kami sudah pernah membahasnya secara lengkap bahwa api yang diciptakan oleh Luffy itu lebih condong karena sifat karet yang dimilikinya. Oh ya, ada perbedaan juga antara Sanji, Luffy dan juga King sebagai ras Lunarian. Meskipun King sejauh ini belum ditonjolkan mengeluarkan serangan yang berkaitan dengan api, namun sebagai pengendali api, kami yakin King bisa mengendalikan api sesuka hatinya, memanipulasi api atau sebagainya. Ya, sama seperti warga suku Ming yang bisa mengontrol elektro. Hanya saja elektro yang dihasilkan memang tidak sebesar elektro milik God Enel. Yang mungkin kasus yang sama juga terjadi pada King. Meski King bisa mengendalikan api yang dihasilkan juga mungkin tidak sebesar es maupun sabo. Dan teruntuk Luffy serta Sanji, sejauh ini mereka tidak sepenuhnya bisa mengendalikan api. Mereka baru bisa menghasilkan api. Mereka masih jauh dari kata mengontrol api. Apakah Sun God Nika berhubungan dengan ras King? Menurut kami, Sun God Nika tidak berhubungan dengan King. Nama Dewa Matahari tidak berhubungan dengan ras yang bisa mengontrol api. Menurut kami, nama Dewa Matahari hanyalah sebuah kiasan untuk Nika sebagai sosok yang bisa membawakan cahaya bagi mereka yang mungkin sedang terpuruk atau semacamnya. Apakah King mantan kepala sipir Impel Down? Ini adalah teori yang cukup sering dibicarakan karena sifat King yang suka menyiksa orang. Lalu logo Impel Down yang memiliki sayap dan juga mahkota. Kemudian baju yang dikenakan oleh King juga mirip seperti kepala sipir Impel Down. Poin-poin ini menunjukkan bahwa King berkaitan erat dengan Impel Down. Namun menurut kami King tidak berkaitan sama sekali dengan Impel Down. Mari kita lihat datanya. Menurut data dari Wikia, King lahir 47 tahun yang lalu. Artinya saat ini ia berumur 47 tahun. Di 33 tahun yang lalu, atau waktu itu dirinya berumur 14 tahun, ia bergabung bersama Kaido karena terpesona akan kekuatan Kaido. Kemudian bersama Kaido datang ke Wano Kuni. King juga sudah menghadiri pertempuran melawan Gekko Moria waktu itu. Dan di 20 tahun yang lalu, atau yang berarti King berusia 27 tahun, King ikut memeriahkan pertempuran melawan para Akazaya. Dan ini adalah tampang King di usia 27 tahun. Meski pakaiannya serba hitam, King di sini mengenakan pakaian yang motifnya agak berbeda dengan pakaiannya yang sekarang. Bagi kami rasanya mustahil untuk umur 14 tahun memegang kendali atau menjadi kepala sipir dari Impel Down. Apalagi Impel Down memiliki tahanan yang super kuat. Bahkan mungkin di umur 14 tahun itu King masih takut untuk sunat. Haha. Oh ya, kami punya sedikit pendapat tambahan. Bisa saja Eiichiro Oda lagi-lagi men-setup sebuah cerita di mana Luffy berpetualang untuk menjelajahi tempat yang sudah hilang dari peradaban. Sama seperti Pulau Jaya yang dikatakan telah menghilang.
yang membuat Norlan dieksekusi karena dirinya telah berbohong. Namun, Luffy dan kawan-kawan berhasil membuktikan tentang keberadaan Pulau Jaya dengan cara naik ke atas langit menggunakan knock upstream dan tiba di Pulau Skypiea dan bla bla bla. Ya, konsep yang sama seperti ini bisa saja kembali digunakan oleh Eiichiro Oda untuk mengusung cerita yang berkaitan dengan Tanah Dewa atau Kerajaan Dewa yang dikatakan oleh Shirohige pada Marco. Oh ya, dibanding dengan membandingkan sayap milik King dengan seluruh warga Skypiea, Sandia, serta Birka, kami lebih tertarik membandingkan sayap King dengan Tenguyama Hitetsu. Hitetsu dan King ini memiliki sayap yang tebal dan sama-sama besar. Sayap Hitetsu juga sampai menyentuh kaki. Keduanya juga wajahnya ditutupi. Dan ya, sejauh ini kami masih belum menemukan poin untuk mengkaitkan keduanya dari sudut dunia One Piece. Jika dari sudut dunia nyata, kami sudah pernah membahasnya di video yang berjudul Tengu, Sang Penyebab Bencana dan Perang. Ya, sehingga itulah pembahasan yang bisa kami bahas secara tuntas mengenai King. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.